setengah sadar, terus sambil buka matanya sedikit demi sedikit. Nah dari situ disitulah bapak tersebut melihat. Tapi kalau sendiri udah gitu gelap ya kan Bu. Nah itu terus mulai tambahin suara kayak begini. Aduh itu udah waduh. Seluruh doa aku doain deh itu Bu. Seluruh doa aku doain itu. Kita ngomongin tentang kisah-kisah mistis dalam penyelenggaraan pemilu 2024 kemarin. Halo teman pemilih, terima kasih ya sudah kembali bergabung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk edisi podcast KPU RI. Hari ini kembali ada duo host. Hai Besti. Halo Ibu. Hai Mbak Dona. Nah sekarang kayaknya teman pemilih itu udah mulai tahu kalau kita nongol berdua itu tandanya apa? Tandanya hahaha. Sesi hahaha. Iya itu dia. Nah sekarang kita ketemu teman pemilih untuk episode kali ini, yaitu episode Tara cing peri ya gitu. Untuk episode kali ini lagi-lagi kita duo host podcast KPU RI. Ada saya Reni dan juga ada besti saya Nona. Nah hari ini kita mau ngapain Mbak? Aku sebentar ya. Ini coba lihat teman pemilih Mbak Nona udah pakai kerudung. Apa yang nih membedakan episode ini dan episode sebelumnya? Setelah kemarin kan sempat baju none ya Bu ya, baju none Betawi. Iya. Sekarang kok pakai kerudung hitam? Ini edisi baca kodam atau gimana Ibu? Kayak masih kodam atau gimana? Nah itu masih lebih mending kalau ini cuma episode baca kodam ya. Cuman aku rada-rada gimana nih kalau udah denger suaranya, apalagi suara kayak gini. Aduh. Mbak Nona, ini tolong ya episode kali ini hati-hati ketawanya ya. Nggak tahu gimana gitu aura studio juga jadi kayak gimana gitu. Ini nih idenya salah satu kru kita nih, kru di podcast ini, tim humas ini, dia ngide gitu kita bikin episode ini yuk, cerita horor kepemiluan gitu. Terus kok iya aku setujui gitu ya. Dan bener ada ya Bu ternyata ya Bu. Bener ada ternyata pemilih. Nah jadi kita mengumpulkan cerita-cerita kejadian-kejadian yang agak-agak menguji nyali ya di saat menyelenggarakan pemilu selama pemilu 2024 kemarin. Ternyata kita dapat banyak sharing cerita dari berbagai daerah Manona, dari seluruh Indonesia gitu. Mbak, mood kamu gimana hari ini? Ini entah kenapa ya Bu, kok di belakangku nggak ada lampu ini. Biasanya kan terang benderang ya. Ini sekarang kayaknya mendukung ini Bu, suasananya mendukung ini untuk cerita yang horor-horor begitu. Iya. Terus kayaknya cuaca juga hujan besar. Hujan besar. Petir menggelegar. Cek dulu ini jam berapa sih Mbak? Ini sebentar. Jam 4 mau jam 4 Ibu. Mau jam 4 sore ya. Ini jam 4 sore ini. Masih terang lah, masih siang lah ya. Tapi sebenarnya dari kemarin nyiapin untuk konten ini tuh sebenarnya kayak ya biasa-biasa aja, kayak konten yang biasa gitu ya, dapat cerita-cerita dari teman-teman penyelenggara pemilu Indonesia, terus kita kumpulin ceritanya kayak masih biasa-biasa aja. Tapi nggak tahu kenapa hari ini begitu masuk ke ruangan gitu ya, terus nggak tahu kenapa ya teman pemilih ya, Mbak Nona bilang, Bu aku ambil kerudung ya. Terus udah gitu kayaknya semakin dingin ya Bu di sini ya Bu. Ya nggak sih, ya nggak sih. Oh ternyata memang suhunya rendah Ibu. Iya. Ya Allah, suhunya memang rendah. Ya ampun, ini tolong hari ini kita banyak ketawa ya, karena ini editornya pasti bakal ngakal-ngakal bikin suara-suara yang teman pemilih. Ngomong-ngomong, teman pemilih juga ngalamin nggak cerita-cerita tentang yang ada kaitannya dengan pemilu? Nggak tahu nih, mungkin yang nonton ada juga para penyelenggara pemilu, tapi ngalamin juga kayak hal-hal yang menantang secara astral, hal-hal yang menguji nyali dan keimanan secara astral gitu. Ada nggak gitu? Kalau ada coba komen ya, itu seberapa serem dan seberapa ngagetin gitu nggak sih Mbak? Kamu sebenarnya penakut nggak sih Mbak kalau kamu Mbak? Aku tergantung Bu. Kalau rame-rame tergantung ini, apa? Kalau rame-rame ini nggak takut, ya, takut. Tapi kalau sendiri udah gitu gelap ya kan Bu. Nah itu terus mulai tambahin suara kayak begini. Aduh itu udah waduh.
Seluruh doa aku doain deh itu Bu. Seluruh doa aku doain itu. Doa makan, doa Doa makan udah campur aduk jadi satu. Aduh, kita banyak ketawa dong, ya ampun ini. Jadi nggak sih ini? Ini pelakunya nih, orang ini nih, kita edit ini mukanya di sini nih. Nih pelakunya nih yang punya ide nih, bocah ini nih. Nih, kok ya kita setuju sih waktu itu, terus kayak aduh kita udah nggak bisa mundur ya, produksi udah disiapin kayak begini ya. Aku baca cerita-ceritanya tuh lama-lama jadi kayak bacain nggak ya gitu. Kita mulai mundur nggak ini? Kita mulai. Cerita pertama datang dari mana nih Bu? Nah, cerita pertama ini kemarin tuh banyak teman-teman yang kita nge-share kan di grup kita, grup pengelola medsos Indonesia kan, para penyelenggara pemilu. Terus kita dapat cerita dari Kecamatan Sumpiuh, kayaknya ini dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah, ini PPS, panitia pemungutan suara, dia ada di kelurahan ya, berarti ya PPS ya, ada di desa kelurahan ya. Nah, mulai deh. Tolong dikurangi ketawa-ketawanya ya. Ini udah masuk sesi horor. Nah, gitu. Nanti beberapa ada yang ngasih ilustrasi foto loh. Kok takut ya? Nanti episode ini tayang nggak usah nonton. Oke, baiklah, cerita pertama kita mulai. Ini kita bikin sesantai mungkin ya, jadi nggak ada kayak nuansa orang baca kodam juga, biar makin ngilu gitu rasanya. Nah, nggak usah dikasih suara-suara ya editor. Ya, jadi tadi di PPS Desa Keradenan, Kecamatan Sumpiuh di Banyumas, Jawa Tengah. Jadi Mbak Nona, nimpalin dong Mbak, jangan sepi gini. Was aku. Serem juga. Ya Allah, bismillah. Ini mau dibacainnya ala apa Bu? Ala apa? Bukan ala cekodam. Enggak, jangan. Itu udah ini menguji iman banget itu. Jadi kalau setiap tahapan pemilu nih Mbak, ini ada ketua PPS sendiri yang cerita, namanya Kak Dimas Venda Setianto. Dia cerita kalau setiap tahapan pemilu itu memang semua harus mempersiapkan logistik ya. Dan kalau kayak mau hari pemungutan suara tuh kan H-1-nya itu kan dicek kan kelengkapan logistik pemilu yang buat ditaruh di TPS ya. Berarti dia ngebantu KPPS gitu. Nah, ada masa dia kan disiapin gitu ya di tempat yang mereka pakai untuk nyimpen semua peralatan logistik pemilu gitu ya. Nggak tahu gimana, memang satu tim itu kan harusnya ada banyak orang ya. Kayak KPPS aja kan ada 7 orang gitu. Terus dia kan PPS berarti kan ada beberapa orang juga ya. Tapi nggak tahu kenapa suatu waktu itu kayak suatu waktu gitu ya, dalam satu malam gitu mungkin ada kayak berapa waktu gitu kayak temennya lagi pada di mana, nah dia itu lagi sendiri di ruangan tersebut gitu. Berarti di sekretariat PPS kali ya. Gitu. Iya. Nah, mereka mempersiapkan logistik saat malam sebelum pelaksanaan. Kadang-kadang itu nggak sengaja kayak suatu waktu itu melakukan pengecekan sendiri. Nah, ketika dia ngerasa di ruangan itu sendiri, tapi dia ngerasa kayak ada yang lalu lalang gitu. Ada yang lalu lalang, padahal sendiri loh itu Bu. Kayak wush, gitu ya kali ya. Kayak atau suara enggak suara. Lalu soal ini kaki. Ah, kayak gitu. Jangan. Aku udah creepy ini. Jangan nambah-nambahin dong. Ini nggak ada di situ. Nggak ada di sini. Nggak ada. Nggak ada. Ilustrasinya kebanyakan ini. Oke, nah terus pada saat pelaksanaan pemantauan penghitungan suara di TPS, gitu kan, kalau PPS dia bergerak dari satu TPS ke TPS lain gitu kan. Nah gitu teman pemilih. Jadi kalau biasanya nih katanya Mbak Nona kalau di siang hari itu jarak dari satu TPS ke TPS yang satunya yang diawasi sama Pak Ketua PPS ini tuh kayak cuma 5 menitan. Nah gak tahu kenapa, ini karena situasinya mungkin udah malam. Jadi katanya tuh berasa dari satu titik ke titik berikutnya itu kayak ada 15 menit sampai 30 menit. Padahal harusnya jarak tempuhnya tuh kalau pakai motor itu cuma 5 menit. Katanya begitu. Dan ini dalam keadaan malam ya. Terus katanya dia tuh sendiri, naik motornya sendiri. Motor tuh kayak kerasa berat banget tuh kan. Makanya boncengan Pak. Harusnya tuh boncengan. Makanya gitu ya. pakai aplikasi ojek online. Oh kita yang ngebonceng aja. Iya. Jadi ada apa-apa kita bisa kabur lagi. Nah dan gak ada jarak gitu, gak ada tempat untuk ngebonceng lagi ya kan. Bener. Siapapun itu kan jadi nggak bisa ngebonceng di mana, orang udah penuh ya, ada yang pegang motor, ada yang
kita ngebonceng Sempit, gitu. Masuk akal ya sister sarannya ya. Solutif. Nggak jadi serem deh. Nah itu cerita pertama. Jadi ada tempat-tempat yang kadang kalau yang kayak hampir setiap orang tuh, hampir semua orang minimal sekali dalam seluruh hidupnya itu kayak mengalami hal-hal kayak diceritain Kak Dimas itu ya, Mbak Nona ya, kayak going somewhere dari suatu tempat karena melewati tempat-tempat tertentu dan tidak di waktu siang hari, kadang-kadang tuh dapat ujian-ujian kayak gitu tuh, kayak jarak terasa lebih jauh, terus kayak kayak berasa ngeboncengin sesuatu gitu ya, jadi kayak kerasa berat nggak kayak ngebonceng naik kendaraan sendiri gitu loh gitu. Aku mah gak kebayang kalau malam bukannya enaknya pergi bareng-bareng gitu ya, rame-rame. Iya rame-rame. Gitu ya. Bapaknya berani banget sih ini sih yang pergi malam-malam sini. Mungkin biasanya nggak apa-apa kali ya, baru kali ini juga gitu. Nah itu satu cerita tuh di Banyumas. Mbak Nona udah punya cerita apa tuh? Aku juga ada Ibu dari Banyumas juga ini. Ah. Nah, tapi mungkin ini dari kecamatan yang berbeda ya. Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ini cerita ini datang dari anggota PPK Divisi Sosdikli Parmas dan SDM teman pemilih dari Ari Dwi Wijayanto. Ceritanya gimana? Nah, jadi ini cerita terjadi saat pemilu 2024 kemarin ya Ibu. Jadi tentang penampakan penunggu kantor sekretariat PPK Kecamatan Purwokerto Timur. Di kantor kecamatan itu berarti. Kantor kecamatan, penampakan loh Ibu. Nah jadi begini, saat itu kan logistik baru datang. Nah 3 hari pasca datang logistik tersebut, kemudian berjagalah orang ini, bapak atau kakak ini, bapak aja manggilnya ya, bapak ya. Iya, dari namanya kayaknya bapak ya. Bapak iya, bapak ini berjaga. Nah karena di gudang sudah ada petugas yang standby dan juga sudah ada aparat di sana, begitu teman pemilih, maka bapak ini sekitar pukul 12:30 malam mau istirahat di sekretariat begitu. Yang sekretariat ini ruangannya ber-AC dan kemudian bapak ini tidur di kursi tamu. Nah, ilustrasinya kayak begini. Ilustrasi kayak begini teman pemilih. Bohong. Kasihan editor. Oh iya, kasihan editor. Ternyata nggak jadi pemilih. Nggak jadi teman pemilih. Dibayangin aja sendiri begitu. Tidur di ruang sekretariat di sofa. Di sofa di kursi tamu ya, ada AC di situ. Nah, hal aneh terjadi ketika ruangan AC yang biasanya tidak ada nyamuk. Pada saat itu saya diganggu nyamuk yang cukup banyak, kata bapak ini. Jadi bapak ini diganggu nyamuk yang begitu banyak hingga nggak bisa tenang teman pemilih. Nah sampai kira-kira pukul 2:30 dini hari bapak ini baru terlelap. Nah pada saat terlelap bapak tersebut mimpi. Apa mimpinya? Dia mimpi berteriak di depan orang-orang Ibu. Di depan orang banyak. Setelah selesai mimpi, bapak tersebut terbangun begitu setengah sadar, terus sambil buka matanya sedikit demi sedikit. Nah dari situ disitulah bapak tersebut melihat sosok. Lihatnya samar-samar sih Bu. Samar-samar dari buka mata gitu ya. Dari gini nih teman pemilih bisa lihat ya. Dari gini ini keberatan bulu mata. Dipraktekin lagi buka matanya. Gini gitu ya kan? Kebayang. Itu ada sosok besar rambut putih panjang terurai sambil duduk bersila. Oh, ada tuh duduk bersilanya. Duduk bersila menghadap keluar jendela. Berarti kalau menghadap keluar jendela ngebelakangin. Iya. Coba bayangin ya. Nah, bayangin kayak begitu. Nah, begitu. Bayangin aja rambutnya panjang banget selantai tuh. Udah kayak gaun pengantin. Jangan ditambah-tambah. Putih. Rambutnya yang putih. Bajunya apa? Disebutin nggak bajunya? Bajunya nggak disebutin Bu. Karena udah putih. Ketutup rambut kan Bu. Ketutup rambut. Rambutnya panjang banget. Kayak gaun. Nah, sambil istighfar, bapak ini mengusap kedua mata dan sosok tersebut hilang begitu saja. Setelah kucek-kucek hilang. Ini mata ya, bukan noda. Terus habis kucek hilang. Nah, ini mata ya pemilih. Maksudnya ini makhluk astral ya begitu yang pemilih tadi, bukan noda.
Nah kemudian bapak tersebut bangun dan duduk terus langsung nyebut ibaratnya ibu Istighfar. Orang Jawa biasanya nyebut itu istighfar gitu. Dan melihat ke jam dinding ternyata masih pukul jam 3 pagi. Berarti itu setengah jam ya bu ya, dari terlelap setengah 3. Oh sebentar banget ya. Sebentar banget begitu. Setelah itu sampai subuh bapak tersebut gak berani tidur lagi. Pertanyaannya Gak ada sih mbak Kamu nanya. Balik lagi ke zaman apa tuh? Zaman tahun lalu apa zaman 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Jadi apa yang mau mbak tanya? Pertanyaannya, berani sendirian lagi nggak tuh bapak tersebut? Nah, pasti dari jam 3 nggak bisa tidur berarti nyusul ke gudang. Iya kan teman-temannya di gudang. Iya nggak? Sama ada aparat di gudang. Mending kumpul rame-rame. Iya. Kadang-kadang gitu mbak, kadang-kadang tapi nggak tahu gimana ya, kayak secara statistik itu kayak bapak-bapak tuh lebih nggak penakut nggak sih dibanding perempuan, atau nggak tahu ya, banyak juga konten-konten yang bapak-bapak mas-mas pada ketakutan gitu juga ada sih. Cuma kayaknya kok kayak mereka tuh kayak makhluk yang lebih berani ya ketimbang perempuannya nggak sih? Kalau dalam penilaianmu sepanjang hidupmu tuh lebih penakut perempuan apa laki-laki? Lebih takut. Kalau dari pengalamanku sih teman-teman aku ya bu, lebih banyak perempuan sih yang takut ibu. Yang takut ya. Ini kita ngomongin soal makhluk lain ya, bukan soal takut komitmen ya. Masuk Bu Reni. Masuk kiri. Iya ya, lebih banyak perempuan kan. Aku juga begitu menurut pengalaman hidupku, kayak mungkin lebih sensitif kali ya bu ya. Dalam arti sensitif itu sensitif yang bisa merasakan nggak sih peka gitu. dengan iya nggak sih. Kalau kayak laki-laki itu bapak-bapak tuh kayak lebih cuek gitu. Cuek aja. Kayak, ya udahlah gitu loh, kayak nggak takut gitu loh, kayak selama dia bawa motor gitu. Belum dibonceng halus ya udah itu nggak itu nggak dianggap ada apa-apa gitu ya. Kalau udah dibonceng, udah diliatin plek gitu baru dia percaya bahwa ada begitu gitu. Somehow kan memang kita sama-sama harus mengakui memang ada dunia selain dunia manusia ini ya, apa katanya tuh kayak dimensi yang lain gitulah. Dan ini kita mencoba mengungkapkan ceritanya dari sisi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu gitu, teman pemilih gitu. Nih kita sudah dapat 2 cerita ya. Nah oke, kalau gitu kita masih ada beberapa cerita yang lain lagi Mbak Nona, tapi kayaknya kita mesti break dulu. Tetap stay tune di podcast KPRI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Stay tune teman pemilih. Teman pemilih, kembali lagi bersama kita berdua di studio. Saya dengan Nona dan ada saya Reni. Untuk podcast KPRI episode kali ini kita ngomongin tentang kisah-kisah mistis dalam penyelenggaraan pemilu 2024 kemarin. Kenapa sih kita tiba-tiba mengangkat ini? Ya karena ini adalah hal yang memang nyata-nyata terjadi gitu ya, dialami sama penyelenggara pemilu di segenap penjuru tanah air. Dari cerita-cerita yang kita kumpulkan, ternyata ada sisi lain nih. Kalau orang-orang lain menggagas ngomongin tentang mistis yang ada di sekitar kita, ternyata ada juga penyelenggara pemilu yang dalam pelaksanaan tugasnya itu relate juga gitu Mbak Nona dengan hal-hal yang sifatnya dunia dimensi lain ini gitu. Jadi dari tadi kita ngomongin itu, teman pemilih, udah ada 2 cerita, dan itu juga sebabnya bela-belain Mbak Nona episode kali ini sengaja dipakein kerudung, lipstick bibir merah. Nggak, kaitannya apa ya kalau lipstick bibir merah? Biar dark aja gitu. dark gitu, gothic gitu ya. Gothic aja gitu. Tapi aku sudah merinding sih dari sejak awal. Udah ini ruangan ini AC-nya segitu dinginnya, terus Mbak Nona tiba-tiba nongolnya pakai kerudung kayak you sure? Sampai flu. Sampai serat ya. Nah kita udah dapat 2 cerita. Tadi kita ada nge-share 2 cerita. Gimana menurut teman pemilih, cukup serem gak? Atau teman pemilih juga punya cerita sendiri nih di sekitaran teman pemilih yang kaitannya khusus nih soal terkait dengan pemilu-pemilu gitu ya, dengan penyelenggaraannya, dengan situasinya gitu-gitu. Nah suaranya udah mulai lagi. Oh iya teman pemilih, jangan lupa nih untuk like, subscribe, dan komen kanal YouTube kita ya, kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Supaya apa Ibu? Supaya dapat update informasi kepemiluan, bukan cuma update cerita-cerita serem. Episode yang khusus sekali gitu kayaknya thumbnailnya. Khusus. Ada khususnya. Kita lanjut ya Mbak. Ayo. Nah kita mau ceritain tentang
cerita ketiga ya. Oke, kita masih dari Banyumas, Jawa Tengah ternyata. Ini ada namanya Kak Suroso. Dia mau bercerita soal pengalaman kisah horor pas tahapan pemilu 2024 kemarin. Ya, suaranya dong. Ya. Ayo kita ramein biar gak serem. Iya. Nah, ini ternyata lagi penyiapan logistik pemilu di masa packing surat suara. Nah, jadi mereka melakukan pemakingan, terus mereka lagi checking ulang gitu. Ini surat-suratnya di-packing di gudang logistik, tempatnya di SMK Mulia Bakti, berarti di daerah Banyumas sana. Itu tempatnya tuh di lantai 3. Bayangin lantai 3 gitu, naik ke lantai 3. Terus mereka lagi ngecek lantai 3, terus turun ke lantai 2. Sekitar jam 9:30 malam. Belum malam-malam banget ya, Bu? Iya ya, kalau di sini nggak tahu kalau di Banyumas ya Mbak, di kabupaten. Kalau di kota besar 9:30 itu kayak sore gitu ya. Masih sore itu. Masih sore. Tapi kalau di daerah di kabupaten gitu bisa aja itu kayak udah malam gitu ya nggak sih? Udah nggak ada orang-orang lewat juga, dan itu kan sekolahan, jadi kan sepi ya. Sepi sekolah. Di gudangnya lagi. Nah terus saat mau turun itu udah 9:30 malam, mau turun dari lantai 3 ke lantai 2, berarti turun ke lantai 1. Itu melihat menampakkan seorang wanita berpakaian putih, rambut terurai panjang. Detail ya kalau menceritakan sosoknya putih, gitu ya. Rambutnya terurai panjang, putih rambutnya. Pakaiannya putih, rambutnya nggak diceritain warnanya, hitam kali ya. Nah terus terdengar apa, Bu? Terdengar suara merengek dan dia lagi duduk di tangga. Apalagi saat itu cuaca lagi gerimis. Akhirnya saya lari melewati jalan lain. Nah, ini Kak Suroso ini bersyukur berarti ya ada jalan lain ya. Berarti dia kenal banget dengan daerah itu gitu. Mbak, aku horor lihat kamu. Aku sedang membayangkan, Bu. Aku sedang. Tapi aku rasanya gimana, kamu jangan menghayati banget gitu. Jangan dihayati. Jangan gitu. Too much ini apa khayalannya nanti. Oke. Mari kita bayangkan posisi Kak Suroso waktu itu. Jadi kayak di tangga tempat dia turun itu ada makhluk itu lagi merengek. Tapi kita yakin nggak Kak Suroso ini bahwa itu adalah makhluk astral gitu? Jangan-jangan beneran nangis, Bu. Jangan-jangan itu memang ada siswa situ. Nggak mungkin. Tapi nggak mungkin. 9:30 malam? Nggak mungkin panjang. Ya. Nah, harusnya semana nih tingginya nih? Kak Suroso tolong lebih detail ya diceritakan ya. Ini duduk atau berdiri dia? Atau katanya duduk. Oh, katanya duduk. Oh ya duduk ya, duduk. Tapi nggak kelihatan, maksudnya baju putih. Siapa tahu seragam sekolah juga putih. Oh iya, bisa juga, Bu. Tapi rambut terurai. Tapi jam 9:30 malam, ada nggak siswa jam 9:30 malam anak OSIS kali? Enggak ya? Nggak mungkin, Bu. Rapatnya nggak mungkin sendiri ya. Mungkin. Ya gitu deh berarti. So dia si Kak Suroso ini berarti lari melewati jalan lain. Aku heran ini nggak diceritain larinya lewat jalan apa. Karena di situ kan dia nggak mau lewat jalan itu, berarti kan dia harus cari jalan lain ya. Mudah-mudahan, tapi aku yakin Kak Suroso ini selamat sih Mbak, karena kan bisa menceritakan kisah ini. Ya nggak sih. Jadi aku nggak mau bayangin deh pokoknya. Aku terus kayaknya itu loh, ini kan lagi-lagi laki-laki ya gitu loh, kayak pede banget melakukan semua pengecekan itu lantai-lantai kayak by himself, sendirian gitu. Kok ya nggak ajak temen gitu loh. Jadi kan kayak ada tempat bergantung, bersandar ya. Kapal kali Bu, bersandar. Jadi nggak takut gitu. Aduh, tapi aku serem banget ngebayangin ini, ya Allah. Ini kan di kabupaten gitu loh kan. Aku ngebayangin suasana itu sesepi itu gitu ya. Nah itu Banyumas. Next. Oke, Mbak ada cerita lagi nggak? Ada dari Banyumas lagi Bu. Banyak banget ini dari Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, teman pemilih. Kali ini datang dari Ibu Rahmawati. Ibu Rahmawati, Ketua PPS Desa Sidamulih, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah, beda daerah nih kayaknya. Beda daerah. Nah kalau tadi kan di tahapan pengecekan logistik, terus mau distribusi logistik ya Bu ya. Nah kalau sekarang itu tahapan BIMTEK KPPS. Nah di BIMTEK KPPS di desa kami dibagi menjadi 2, hari Kamis dan hari Jumat saat itu teman pemilih. Jadi untuk BIMTEK hari Kamis lancar tuh.
ya. Begitu juga di hari Jumatnya. Tapi ada cerita horor nih di hari Jumat nih, di hari kedua. Jadi BIMTEK hari Jumat itu dimulai pukul 1 dimulai pukul 1, kemudian jam 5 belum selesai. Ini 1 siang ya teman pemilih, jam 5 sore belum selesai. Terus karena rangkaian kegiatan BIMTEK diawali dari materi dan praktek menjelang jam 6 sore ya. Jam 6 sore. Ketika dalam penjelasan materi oleh ketua PPS, tiba-tiba ada suara menyanyi doa ibu. Gimana itu Bu lagunya, doa ibumu? Nah, lagunya seperti ini. Ngerjain editor. Tapi bener yang itu nggak Bu? Takutnya banyak versi Bu. Nyambung lagi. Bener yang gitu nggak? Coba editor nanti cari mana lagu doa ibumu yang doa ibumu. Ada yang liriknya doa ibumu gitu. Atau di doa ibumu juga ada tuh, di doa ibumu. Itu kan yang lagu Nasra, lagu rohani kan? Kayak enggak deh, masa nakut-nakutin pakai lagu rohani. Kan makin adem Mbak. Oh iya makin adem bener-bener. Makin teduh nanti. Ya. Lagu salah satu lagu slow-slow gitu mungkin ya. Mungkin ya. Coba editor akan menampilkan ini ya. Nah. Oh gitu. Oh lagunya Roma Irama. Coba kita dengarkan. Coba dengerin lagu Roma Irama. Apakah yang ini Ibu Rahmawati? Nah. Iya. Coba Ibu Rahmawati komentar. Nah, iya. Katanya yang itu Mbak Nona itu atau bukan ya? Doa ibumu. Nanti coba dikonfirmasi bener nggak? Nah, jadi kayak ada sound bocor kali ya. Nah, ketika cek ke peserta ternyata nggak ada yang menyanyi Ibu. Semuanya terdiam dan acara diakhiri. Lalu malamnya Ibu Rahmawati dan teman-teman perangkat desa kumpul arisan di rumah Pak Bau. Lalu Ibu Rahmawati dan teman-temannya pun bercerita tentang peristiwa sore di balai desa, dan ternyata salah satu dari istri perangkat ada yang kerasukan. Tiba-tiba yang kerasukan ngomong begini Bu, "Gak apa-apa ya Pak Carik, aku pengen nyanyi." Gitu, harus begitu, suara harus beda ya. Ekspresinya nggak usah ya, gitu. Pak Carik, aku pengen nyanyi katanya kayak gitu. Setelah itu Ibu Rahmawati dan sekretariat tumpengan di balai desa di hari Seninnya minta doa agar pemilu lancar. Oh iya, amin. Jadi emang harus ada doa-doa begitu ya Ibu ya. Iya. Mungkin ini sih simple sih, doa kan simple ya Bu ya. Tapi memang dibutuhkan begitu ya. Kalau terlupa impactnya tuh bisa jadi kayak jadi besar gitu ya impactnya ya, kayak misalkan menempati tempat yang kayak baru banget, belum di orang baru pertama kali datang ke situ. Katanya tuh kalau lihat-lihat di YouTube gitu ya memang tujuannya tuh kayak selamatan gitu ya untuk memang mendoakan biar yang manusia juga tetap baik, yang non manusia juga tetap baik di dunianya, kayak bahasanya permisi gitu permisi kita. Supaya saling menghargai dimensinya masing-masing gitu kali loh maksudnya gitu ya. Sebentar, tapi aku nggak terima cara kamu mengucapkan kalimat kerasukan tadi tuh terlalu beneran gitu ya. Mungkin bisa diedit nanti ya sama editor. Terlalu beneran, terlalu gitu loh, terlalu kayak beneran terjadi gitu. Aduh. Beneran terjadi. Aku yakin banyak banget yang mengalami cerita-cerita seperti ini ya, apalagi ini kaitannya kayak tadi BIMTEK KPPS, berarti kan orangnya lumayan banyak dong. Banyak Ibu, iya. Kan, tapi ya bisa-bisanya terjadi dan ternyata berarti semuanya tidak berdaya ya nggak sih, kayak maksudnya di luar dugaan semua. Di luar dugaan sih. Itu diceritain di mana sih Mbak tempatnya? Di balai desa Ibu. Oh. Ntar contekannya udah taruh bawah. Melosot ya. Ambil merosot contekannya. Merosot jatuh. Iya, berarti berdoa bersama untuk minta doa biar semuanya maksudnya di dalam proses bekerjanya juga jadi aman gitu ya gitu. Berdoa minta keselamatan gitu ya kan kepada yang Maha Kuasa gitu. Nah, itu nambah nih 2 cerita lagi. Tuh. Ini masih dari Jawa Tengah nih ternyata. Nah, mungkin nanti kita bisa dapat cerita lain nih Mbak Nona buat cerita-cerita mistis yang mengiringi langkah-langkah penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu 2024 kemarin. Nah, seperti apa lagi nih cerita-cerita mistis yang ada di dalam pusaran penyelenggaraan pemilu saat tahapan pilkada ini Ibu mungkin. Nah, bisa jadi. Iya. Sekarang kan juga sudah masuk tahapan pilkadanya. Iya, betul. Ya udah kayaknya kita bisa break dulu ya Mbak Nona buat nanti kita bisa
ngajakin lagi teman pemilih untuk gabung di podcast ini di kanal YouTube KPU, karena kita masih ada beberapa cerita horor, cerita mistis yang ada di kisaran tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 kemarin. Jangan kemana-mana, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih masih kembali bersama saya Nona dan saya Reni dalam acara host versus host. Ya betul. Edisi apa Ibu hari ini kita Ibu? Iya, episode kali ini kita edisi khusus host versus host. Kita ngomongin tentang kisah-kisah mistis yang mengiringi penyelenggara pemilu dalam menggelar pemilu serentak 2024 14 Februari yang lalu. Ada beberapa tahapan-tahapan sebelumnya yang dilakukan dan digelar oleh penyelenggara pemilu, dan itu ternyata membawa cerita dari dimensi lain juga, Mbak Nona. Hari ini kita udah special outfit. Mbak Nona sudah sengaja memakai kerudung biar mirip sama ibu. Ya. Ibu begini, ibu gitu ibu, ya kan. Ya, iya. Sudah mirip banget. Nah, sebelum kita lanjut lagi ini Ibu, teman pemilih jangan lupa untuk datang ke TPS ya tanggal 27 November 2024. Dan jangan lupa teman pemilih, saat ini kita sedang masa coklat ya. Jadi 24 Juni sampai 24 Juli. Jadi teman pemilih kalau misalnya ada petugas Pantarlih yang datang ke rumah, jangan nggak dibukain pintu. Teman pemilih dibukain pintu dan nanti akan dicocokkan datanya. Begitu kira-kira. Iya, itu penting banget untuk memastikan pemutakhiran data pemilih, siapa nanti yang berhak untuk memilih pada Pilkada serentak 2024 tanggal 27 November 2024 nanti. Betul sekali. Di saat Pilkada, orang kalau masih bingung Mbak Nona, kemarin kan kita udah pemilu, udah memilih ke TPS tanggal 14 Februari. Bedanya adalah kemarin itu kita nyoblos untuk pemilu. Pemilu itu nyoblos ada 5 ya. Presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Sedangkan untuk pilkada kita memilih apa Mbak Nona? Untuk pilkada kita memilih gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan bupati, wakil bupati. Nah itu bedanya. Jadi khusus Indonesia itu menggelar 2 pemilu atau 2 pemilihan serentak dalam 1 tahun di tahun 2024. Yang pertama adalah pemilihan umum atau pemilu, yang kedua adalah nanti pilkada, pemilihan kepala daerah. Itu nanti 27 November 2024. Pastikan kamu memilih ya, gunakan hak pilih kamu dan pilih dengan hati siapa yang menurutmu paling cocok menjadi kepala daerah di tempat kamu semua. Dan pastikan terdaftar sebagai pemilih. Tuh. Itu yang paling penting supaya bisa menggunakan hak suara teman pemilih. Benar, dari sekarang teman pemilih bisa ngawal nih hak pilihnya, ngawal suaranya dengan cara ngecek di cek dptonline.kpu.go.id. Itu buat ngecek kalau kemarin sudah terdaftar, sudah pernah memilih kemarin, apakah masih terdaftar di daerah tersebut, terus di TPS berapa itu sudah kelihatan juga gitu. Nah Mbak Nona, kita bakal lanjutin lagi nih obrolan tentang cerita-cerita mistis yang mengikuti atau dialami oleh penyelenggara pemilu di masa tahapan pemilu 2024. Ngeng. Suaranya muncul lagi. Jatuh. Ya nggak jadi. Syahdu ya. Nggak jadi syahdu. Kelotak gitu. Naikin dulu dikit. Iya. Nah kita udah dapat 4 cerita tadi. Sekarang kita mau beranjak rada jauh dari Pulau Jawa. Kita pergi ke Maluku Utara, langsung jauh banget. Wow. Nah langsung jauh banget nih. Nah ini dialami sama teman-teman di KPU Kabupaten Pulau Morotai. Itu yang sebutannya itu bibir mutiara di Pasifik, di Laut Pasifik, kayak gitu deh, ada julukannya, cantik banget gitu. Itu adalah kepulauan ya, satu kabupaten itu satu pulau itu. Nah ini ada teman-teman yang mau melakukan kegiatan verifikasi faktual di kecamatan terjauh di Kabupaten Pulau Morotai. Itu namanya Kecamatan Morotai Jaya gitu, Morotai Jaya. Dia ada di kota ya teman-teman. KPU kabupaten ini ada di daerah kota. Jadi waktu itu ada 4 mobil gitu bergerak dari KPU kabupaten menuju ke kecamatan-kecamatan. Nah mereka akan ke area kecamatan Morotai Jaya itu ada 4 mobil. Tiga kendaraan tuh udah jalan duluan habis asar katanya. Nah ini temen yang cerita ini namanya Kak Ega. Dia tuh cerita dia ada di mobil keempat atau terakhir itu baru jalan itu deket-deket maghrib. Lagian sih sholat dulu mestinya. Main berangkat aja gitu. Nah ini Kak Ega ini bersama 5 orang teman dari KPU kabupaten itu. Dan ini aku sebutin namanya ya. Itu ada Kak Ega, Kak Lendi, Kak Febriel, Kak Winda dan Kak Kristi. Nah itu ketika berangkat
harusnya tuh perjalanan tuh kira-kira 4 jam Mbak Nona. Untuk sampai dari kotanya menuju ke kecamatan kota ya, ibu kota kabupaten, sampai ke kecamatan Morotai Jaya. Jadi hanya ada satu jalan menuju ke sana, sebagian besar itu perkebunan dan hutan. Harusnya seperti itu. Jadi di antara 5 orang teman ini dalam satu mobil ini, itu tuh ada 2 orang yang sudah pernah pergi ke kecamatan tersebut sebelumnya. Jadi udah pernah tahu nih rute-rute yang dilewati seperti apa. Nah sekarang mereka menuju perjalanan ini malam hari. Nah akhirnya ini karena berjarak nih sama 3 mobil sebelumnya, jadi mereka ini berjalan sendiri di mobil ini. Mereka berlima ini. Terus kira-kira sekitar jam 8 malam tuh mereka berhenti di kecamatan Morotai Timur. Mereka berhenti untuk sholat, makan malam, terus sampai foto-foto gitulah. Akhirnya mereka berjalan lagi sekitar jam 8-an. Itu mereka sampai di kecamatan Morotai Utara, melanjutkan perjalanan ke sana. Sebelum sampai ke sana mereka masuk ke namanya kayak perumahan namanya Desa Biri-Biri. Berarti sebentar buat buang air kecil gitu. Sekitar jam 8-an. Ini sama gerimis juga. Lagi ini ya Bu ya, gerimis. Suasananya gerimis, terus juga malam-malam bayangin sebuah daerah kabupaten ya. Berarti kan memang tidak terlalu rame tuh. Terus mana gelap malam, gerimis pula gitu kan. Nah, akhirnya sampailah mereka harus sampai masuk ke bagian hutan. Nah di hutan itu katanya mereka sempat ketemu nih 2 orang yang pakai sepeda motor. Katanya sempat iring-iringan gitu, terus sempat ngomong kita mau ke kecamatan Morotai Jaya gitu. Terus katanya abis ngomong gitu terus kayak motor itu, kendaraan itu tiba-tiba nggak ada gitu, tiba-tiba hilang gitu. Terus di dalam hutan itu di saat perjalanan berlanjut mereka juga ngobrol-ngobrol, mereka bercerita gitu kan. Nah sampai di dalam hutannya itu mereka kan tadi lepas dari pas tadi tuh, aku mau ulang balik ketika dia istirahat itu kan di Morotai Timur ya, kecamatan Morotai Timur. Nah setelah mereka masuk hutan ketemu sama pengendara motor tadi, terus mereka ngobrol-ngobrol biasa sambil cerita-cerita biasa. Nah salah satu orang nih ngobrol, dia salah satu namanya Kak Wendy tuh bilang pernah anaknya itu kayak dia saling cerita mistis gitu loh ceritanya di dalam mobil itu. Terus Kak Wendy ini bilang kalau anaknya tuh pernah juga hilang sejenak, diambil sama bangsa Moro. Istilahnya itu bangsa Moro tuh kayak makhluk halus gitu kayaknya maksudnya Kak Wendy itu. Terus mereka ketawa-ketawa ngobrol-ngobrol aja, tapi lucunya ketika mobil ini terus melaju, mereka tuh ngelihat, kan tadi kan masuk hutan ya, mereka tuh ngelihat kanan kiri tuh perumahan bagus banget. Perumahannya bagus, terang mungkin benderang. ada itu di dalam hutan ya Bu. Nah terus jalannya itu mulus banget Mbak. Jalannya mulus kayak enak banget jalannya gitu, dipakein aspal mulus kayak gitu. Terus kanan kiri tuh perumahan mewah gitu, perumahan yang indah kayak begitu. Terus kayak katanya sih mereka sedikit sempet ada yang heran gitu ya. Cuman kayak nggak ada yang berani ngomong gitu. Terus kayak salah satu tuh memutar lagu-lagu religi gitu dari HP gitu ya. Nah tiba-tiba kayak mereka tuh semuanya ngerasa kayak gini, bahasanya begini, mereka membahasakan kayak keluar dari alam lain gitu. Jadi kayak coba kalau kita visualisasikan kalau dari alam lain itu apa, misalnya apa, keluar dari kumpulan asap gitu, kayak di Harry Potter gitu ya. Kayak kamu bayangin keluar dari alam lain tuh gimana, kayak hap gitu nggak sih? Keluar pintu ajaib. Ceklek gitu. Nah ini coba bayangkan keluar dari alam lain. Jadi kayak mungkin kayak selimut atau apa itu kayak asap gitu mungkin, atau sebuah tabir gitu mungkin ya. Blek gitu, atau cahaya, ada atau cahaya. Keluar dari cahaya gitu mungkin. Mereka semua merasa kayak begitu. Terus kayak tiba-tiba setelah kayak ngerasa keluar gitu, mereka ngomong kayak bercanda nih, kayak sambil bercanda gitu, kita kayak habis keluar dari dunia lain ya gitu, ngomong gitu. Terus kayak sambil meneruskan perjalanan itu, si yang nyetir itu, ada salah satu teman yang nyetir itu, dia bilang, kok kita kayak di kecamatan Morotai Timur ya. Morotai Timur itu adalah ketika mereka berhenti tadi untuk makan malam tadi, dan sebelum mereka masuk ke hutan. Terus akhirnya mereka berhenti di salah satu gedung yang ada papan tulisannya itu dan rem atau apa ya, itu coba dibaca tuh di salah satu Koramil Morotai Timur. Jadi mereka tidak pergi dari kecamatan Morotai Timur itu, dari padahal itu di mobil Bu. Padahal itu di mobil, mereka sudah merasa melakukan perjalanan yang sangat jauh gitu. Nah, aku jadi itu
Ceritanya sama kayak di cerita itu nggak sih Bu? Aduh apa sih? KKN di Desa Penari kan? Iya kan, mirip gitu. Gak usah melotot ya, tolong. Ini emang kebesaran belum matang. Iya. Harus membelalak. Nah, saat Gitu. mereka berhenti itu di Koramil, Kecamatan Moratai Timur itu sudah jam setengah 12 malam, 11.30 tengah malam ya. Dan akhirnya mereka merasa kayak linglung dan kok merasa tidak nggak ketemu siapa-siapa gitu. Akhirnya mereka mengontak saudara salah satu dari kakak berlima ini yang ternyata tinggal di sekolahan SMK Moratai Timur. Terus mereka mengetuk pintu di sana terus bercerita tentang keadaannya gitu. Mereka cerita kalau mereka melewati jalan yang mulus, rumah-rumahnya bagus, lampunya terang benderang. Padahal aslinya itu seharusnya kata teman yang sudah pernah pergi ke situ, tadi aku di awal bilang bahwa 2 di antara mereka sudah pernah pergi ke Kecamatan Moratai Jaya. Dari ibu kota kabupaten itu jalannya itu rusak, penuh dengan tidak ada lampu dan isinya cuma hutan. Tapi kalau tadi mereka melewati jalan yang terang, banyak perumahan bagus-bagus dengan lampu yang terang. Nah, itu akhirnya mereka memutuskan tidak berani melanjutkan perjalanan Mbak Nona. Mereka menginap di Moratai Timur itu dan mereka baru jalan itu besok pagi. Dia tuh baru nyampe di titik tujuan itu sekitar jam 8 pagi besoknya. Nah itu ketemu sama 3 mobil rombongan teman-teman yang udah berangkat duluan itu. Si tiga mobil temannya itu berpikir bahwa mobil keempat ini baru jalan tadi pagi dari ibu kota kabupaten. Padahal enggak, mereka terhenti di Moratai Timur itu tadi. Sepanjang malam katanya dari sejak dini hari itu sampai pagi menjelang ya mungkin jelang subuh gak ada yang berani tidur. Iya, mereka semuanya mereka semuanya terjaga. Mereka stay di itu yang SMK itu yang saudaranya mungkin tinggal di situ atau jaga di situ gitu ya, atau bekerja di situ gitu loh. Jadi mengalami hal seperti itu tapi bersama-sama gitu. Iya. Kayak kita bisa bilang dia lebih beruntung gak sih Mbak Nona, kayak nggak mengalami itu sendirian gitu. Karena rame-rame Bu. Iya nggak. Kalau sendirian wah itu udah aduh nggak kebayang lah aku lah. Mending pura-pura pingsan aja deh. Nggak kayak mereka itu kayak dia bercerita bahwa dia tuh kayak apa plong atau apa ya namanya kayak kosong gitu ya, ngerasa feel empty gitu, kayak mungkin kayak merasa kayak kita habis lolos dari sesuatu yang mungkin menakutkan gitu loh, terus kita berhasil lolos gitu loh, kayak speechless gitu loh mungkin ya. Tapi mereka nggak apa-apa, mereka semua sehat-sehat aja, aman dan bisa menceritakan kisah ini gitu. Untungnya tidak terjadi apa-apa ya Bu. Tidak terjadi apa-apa. Oh tapi aku mau kasih gambar Mbak Nona. Ini kita mau kasih lihat teman pemilih yang tadi jalan yang dia ceritakan itu seharusnya adalah jalan yang dia bilang itu jalannya lurus mulus, banyak lampu-lampu terang benderang, jalannya sangat mulus aspal, ada perumahan bagus-bagus. Nah ini ternyata jalan yang sebenarnya mereka lewati itu jalan seperti itu Mbak Nona. Nih itu jalan yang lobang-lobang semua, becek dan kayak jalan tanah yang geronjal-geronjal gitu kalau dinaikin mobil gitu loh Mbak. Aslinya tuh jalannya seperti itu. Ketika siang hari mereka baru melihat, makanya dia bisa foto-fotoin, bisa melihat keadaannya kayak begitu gitu. Iya nih. Nah itu cerita dari Moratai Mbak. Dari Moratai. Iya. Oke. Sekarang Mbak Nona punya cerita. Sekarang aku ada cerita dari Majene. Majene adalah Sulbar, KPU Kabupaten Majene. Kabupaten Majene. Nah, pejuang demokrasi pantang putar haluan. Ada judulnya ya. Ada judulnya. Iya. Ini terjadi saat 2 November 2022 Ibu. Berarti tahapan verfak kali ya. Iya, betul. Verifikasi faktual ya. Iya. Verifikasi faktual 2 November 2022. Saat itu pukul 9 Wita, kami berangkat dari kantor KPU Kabupaten Majene menuju Desa Popenga, desa terjauh dari Kabupaten Majene yang tepatnya di wilayah Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Oke. Pukul 18.02 jam 9 tadi ya Bu ya, jam 9. Jam setengah 7 mobil terjebak di tengah hutan. Setengah 7 malam. Jadi jam 9 pagi jalan, setengah 7 malam mobil terjebak di tengah hutan serta tenggelam dalam lumpur. Ini kayaknya ada gambarnya deh Mbak. Ada gambar ini. Ini ada gambarnya tuh kayak begitu. Oke. Nah mistis banget ya.
di mana hutan tersebut yang menurut penduduk di wilayah di sana angker, Ibu. Oh, jadi ini settingnya di hutan, Ibu. Di tengah hutan. Di tengah hutan juga. Nah, kadang-kadang penduduk lokal tersebut di wilayah tersebut itu melihat seorang ibu yang menggendong atau bawa anak di tengah hutan. Padahal kalau kita ini menurut yang menceritakan, di tengah hutan itu nggak ada penduduk yang tinggal, tapi ada ibu yang suka gendong anak. Lalu karena mereka penasaran, ini Bu, segerombolan teman-teman di KPU Kabupaten Majene ini penasaran. Pada akhirnya mereka lewat jalur tersebut untuk bisa menuju desa Poponga. Oke, Pak, niatnya penasaran sih. Makanya. Namun saat memasuki wilayah tersebut ternyata angker. Nah, jadi mereka tiba-tiba dikagetkan dengan suara seorang anak yang kira-kira usianya tuh sekitar 3-5 tahun. Dia bermain di tengah hutan serta suara orang nyapu. Krek gitu ya. Nyapu lidi gitu pasti. Sapu lidi apa sapu ini, Bu? Sapu tidak lidi tidak bunyi. Oh iya benar. Krek gitu ya, krek. Terus nggak lama kemudian ada batu kerikil kecil terlempar ke mobil, Ibu. Mbak, itu lampunya kenapa mau nyala? Nah, sebentar, itu lampu di belakangmu kenapa mau nyala? Produser dicek dong, itu lagi mati apa enggak sih sebenarnya? Jadi menyesuaikan cerita, Ibu. Ya, kita lagi ngomong ilustrasi nyapu, srek, lampunya kedip-kedip. Dia juga tring-tring, menyesuaikan ilustrasi. Kan grogi. Oke. Lanjut. Nah, jadi tadi ada batu kerikil kecil ya, Bu, yang terlempar ke mobil. Namun batunya nggak ada, jadi ada suaranya aja. Letak gitu. Iya. Nah, letak, iya, tapi letak ke mobil kan. Jadi mereka posisinya keluar dari mobil gitu ya? Keluar dari mobil, tapi dilempar ke mobil tapi batunya nggak ada karena mereka pikir hanya halusinasi aja gitu. Nah, terus seorang teman anggota verifikasi faktual, nah bener kan Bu saat verifikasi faktual? Ya emang kan. Emang bener ya. Emang bener. Melihat seorang ibu yang membawa sayuran di tengah malam. Oke. Namun teman tersebut kayak ya udahlah gitu, nggak menghiraukan Bu. Nah, hingga akhirnya kami mulai merasa ketakutan sampai mobil kami terjebak di tengah hutan. Mobil kami terjebak dari jam 9 malam sampai jam 2 dini hari di Kecamatan Ulumanda. Baru bisa lepas ya? Baru bisa lepas. Itu kalau lihat gambarnya tadi teman-teman, dia benar-benar jalannya itu yang jalan lumpur dan dia tuh roda mobilnya tuh keblesek gitu. Keblesek di jalan, jadi kayak ada lumpur yang tanah lembek gitu loh, jalan yang lembek, ada lobang-lobang gitu, jadi keblesek benyok gitu di tanah yang benyok gitu. Dan nggak ada pencahayaan sama sekali ya Ibu di sana. Ada pencahayaan ya, mungkin dia model kamera HP ya. Kamera HP kayaknya, atau senter, mungkin mereka bawa senter. Tapi ini teman-teman ini kayak bisa foto, berarti kan dia keluar dari mobil ya. Keluar dari terus kayak mobil, maksud aku itu kan hutan loh, kayak maksudnya kan iya. Kalau nggak bukan manusia ya, kalau nggak astral ya kan hewan bisa yo. Hewan buas gitu kan, kok nggak takut sih ya? Iya, makanya. Tapi alhamdulillah mereka selamat ya. Alhamdulillah selamat ini teman-teman dari KPU Kabupaten Majene. Kan bisa menceritakan berarti kan semuanya selamat gitu, dan itu dijadikan pengalaman. Nggak, aku suka heran sama orang yang kayak ya udah yuk kita coba yuk, ya udah kita buktiin yuk gitu. Itu kayak level apa keberaniannya itu mungkin berlapis-lapis kali ya. Nggak kayak manusia biasa gitu loh, kayak orang kalau kita udah tahu ceritanya kita hindarin gitu. Ada cerita katanya di sana begini, gua nggak akan jalan lewat situ malam-malam. Untung ibunya nggak ditanya, Bu, ibu mau kemana? Memastikan. Ntar dijawab gitu. Iya. Makin tak kesana mau ikut gitu. Aku jangan ngide apa sih. Nah itu loh teman pemilih, sekelumit beberapa cerita dari penyelenggara pemilu yang kemarin dalam masa tahapan itu, dalam berbagai masa tahapan ya, itu ternyata mengalami kisah-kisah yang bisa dibilang cukup menantang ya Mbak ya. Baik itu di tengah hutan maupun di dalam sekretariat PPS atau di balai desa kelurahan juga ternyata juga ada
ujian-ujiannya juga ternyata ya. Nah, teman pemilih itu seberapa takut sih teman pemilih kira-kira dalam menghadapi keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang kayak kita ceritain kayak gitu, atau pernah ngalamin gitu, boleh cerita ya di kolom komentar ya. Tapi aku gak mau baca nanti. Biar aku aja bacain Bu. Iya. Nah, teman pemilih, mudah-mudahan terhibur dengan obrolan kita di podcast kali ini. Kayaknya rada nggak ada ilmu kepemiluannya ya. cerita. Ini cerita. Biar kendor sedikit gitu ya. Biar untuk menghibur teman pemilih juga, bahwa di dalam kita menyelenggarakan pemilu juga ada nih bergesekan juga dengan kehidupan dunia lain yang ada disanding oleh manusia ini kita gitu ya. Mudah-mudahan terhibur ya teman pemilih, dan kayak kita mesti pamit nih. Iya. Kita nggak mau mengumbar cerita lebih banyak lagi. Oh iya, teman pemilih kalau misalnya ada ide juga bisa tulis di kolom komentar ya. Misalnya apa sih yang mau kita bahas begitu mungkin ya Bu. Iya boleh ya, asal ini sekali ini aja lah kalau horor gitu. Kayaknya aku kapok deh. Atau mau dibuat edisi berikutnya Ibu, nah, part 2 edisi horor part 2. Lanjut nggak ya? Kayaknya part 2 itu harus cari cara biar nggak ada kesan spooky sama sekali, dan kita hapuskan suara-suara horor seperti ini. Nah, ini kayak begini nih kita hapusin aja nih, kayak gini nggak usah pakai lagi ya. Dan thank you banget ya teman pemilih. Makasih juga Mbak Nona hari sama ini. Ibu. Iya udah effortful untuk kita bikin tayangan ini buat teman pemilih. Mudah-mudahan kita semua terhibur dan makin happy menjalani tugas dan aktivitas kita semua dalam menyelenggarakan pemilu, dan teman pemilih juga dalam menyongsong Pilkada serentak 2024 nanti 27 November 2024. Gitu. Nah, kita mesti pamit ya Mbak Nona. Iya, teman pemilih jangan lupa ya hadir ke TPS dan pastikan teman pemilih terdaftar sebagai pemilih di Pilkada 2024. Kawal terus dengan cara dari sekarang udah bisa klik cek dptonline.kpu.go.id. Dan kalau misalkan mau interaksi soal informasi pilkada, bisa tanya atau interaksi dengan chatbot WhatsApp KPU. Nah, ini dia nomornya Mbak Nona. Celing. Nah, kayak begitu. Jangan lupa ya teman pemilih, saksikan juga episode berikutnya dari podcast KPU RI yang pasti akan menghadirkan kembali cerita-cerita tentang kepemiluan yang akan menambah semangat teman pemilih untuk juga menggunakan hak pilih nanti pada saat Pilkada serentak 27 November 2024. Akhirnya kita mesti pamit nih. Saya Reni, saya Nona. Makasih banyak ya udah bersama kami podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Dadah.